Tuhan, Allahku, sebelum apapun, aku ingin bersyukur kepada MU. Terima kasih karena Engkau telah mengingatkanku tentang siapa diriku di dalam MU. Firman MU dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan bahwa Dia yang ada di dalamku lebih besar daripada dia yang ada di dunia. Dan hari ini, aku berpegang teguh pada kebenaran itu dengan segenap kekuatan jiwaku. Tidak peduli apa yang dunia katakan, apa yang ditunjukkan keadaan, atau apa yang perasaanku coba teriakan. Identitasku bukanlah dalam kesalahan masa lalu, dalam kata-kata kasar yang kudengar, atau dalam rasa sakit yang masih bergema di dalam diriku. Aku milik MU. Aku dipilih oleh MU, dipisahkan dari rahim, dimeteraikan oleh roh MU dan dijaga di bawah naungan sayap MU. Aku tidak sampai di sini secara kebetulan. Aku dipanggil dengan suatu tujuan. Aku dikasihi ketika aku masih bercacat, dan aku dijangkau oleh kasih karunia yang tidak pernah pantas aku dapatkan, tetapi itu benar-benar mengubah kisahku. Bapa, ada hari-hari di mana aku merasa lemah, lelah, terbebani oleh tekanan-tekanan yang tak terkendali. Dunia ini sungguh berat untuk ditanggung. Ada kalanya segalanya terasa terlalu berat, pikiranku berpacu, hatiku lelah, dan ketakutan menyelimutiku dari segala sisi bagai gelombang badai. Namun, bahkan di hari-hari yang gelap ini, bahkan ketika jiwaku berseru minta tolong, sesuatu di dalam diriku mengingatkanku, Yesus hidup di dalamku. Dia tidak jauh, acuh tak acuh, atau hanya mengamati dari jauh. Dia ada di sini, bersamaku, di dalam diriku, berjalan di sampingku dan menggenggamku dengan tangannya yang perkasa. Dan kehadirannya mengubah segalanya. Kau lebih agung daripada segala ketakutan yang menghampiriku di fajar yang sunyi, lebih agung daripada keraguan yang mencoba membingungkanku, lebih agung daripada suara-suara yang ingin membuatku percaya bahwa aku pecundang. Kau lebih agung daripada trauma yang telah membekas di hatiku, lebih agung daripada penyakit apapun yang mencoba menjatuhkanku, lebih agung daripada kesedihan yang mencoba bersembunyi di balik senyuman, lebih agung daripada kecemasan yang memacu jantungku. Kau lebih agung daripada rasa sakit yang tak mampu kuceritakan kepada siapapun. Engkau lebih besar daripada semua pintu yang tertutup di hadapanku, mimpi-mimpi yang seakan mati, penolakan yang kuterima, dan kesempatan-kesempatan yang hilang yang masih membebani jiwaku. Engkau lebih besar daripada kecanduan yang telah membelengguku, kutukan-kutukan kuno yang telah mencoba melintasi generasi. Tak ada yang mencoba memenjarakan atau menghancurkanku yang lebih kuat daripada kuasa nama MU. Engkau telah mengatasi semua ini. Dan karena Yesus hidup di dalamku, tak ada pergumulan yang tak dapat kuhadapi di sisi MU. Tak ada, sama sekali tak ada, yang dapat memisahkanku dari kasih MU. Tolonglah aku, Bapa, untuk mengingat hal ini di hari-hari ketika harapan terasa jauh. Ketika rasa takut mencoba membuatku mundur dan keadaan terasa lebih besar daripada imanku. Ajari aku untuk melihat melampaui apa yang kulihat, untuk percaya bahkan ketika aku tidak mengerti, untuk percaya bahkan ketika segalanya tampak berantakan. Aku tidak harus hidup sebagai korban kehidupan, karena kemenangan sudah hidup di dalamku. Kristus adalah kekuatanku. Salib adalah penebusanku. Darah adalah tebusanku. Dan hari ini, aku dapat berjalan dengan kepala tegak, aku dapat berdoa dengan penuh kuasa, aku dapat memuji bahkan di tengah penderitaan. Karena imanku tidak didasarkan pada emosi sesaat, imanku tertanam di dalam batu karang firman MU. Ketika segala sesuatu di sekitarku menyuruhku menyerah, semoga suara MU di dalam diriku bergema lebih keras, teruslah maju. Aku menyertai MU. Semoga kebenaran ini mengangkatku dari abu, membuatku berdiri teguh, dan menuntunku dalam damai. Karena Engkau lebih besar,
selalu lebih besar. Dan aku milik MU. Amin. Jika doa ini menyentuhmu, tulis di kolom komentar, lebih besar Dia yang ada di dalamku. Sukai video ini, berlangganan kanal ini, dan bagikan dengan seseorang yang sedang menghadapi pergumulan. Tuhan akan menggunakan doa ini untuk menghibur hati yang lelah. Tuhan, bahkan ketika kekuatanku melemah, kuasa MU disempurnakan dalam kelemahanku. Aku percaya akan hal ini. Bukan dengan iman yang dangkal, melainkan dengan keyakinan yang mendalam, yang lahir di tengah pergumulanku. Aku memilih untuk percaya, bahkan ketika angin berhembus berlawanan, bahkan ketika keadaan berteriak sebaliknya, bahkan ketika aku tak melihat jalan keluar, bahkan ketika segala sesuatu dalam diriku ingin menyerah, aku menyatakan, Engkaulah Allah yang membuka jalan di padang gurun, yang membuat sungai-sungai memancar di tengah kekacauan, yang mengubah kegelapan menjadi terang, dan keheningan menjadi petunjuk. Engkau lebih agung daripada gunung manapun yang berdiri di hadapanku, dan meskipun gunung itu memiliki nama-nama yang begitu menusukku, seperti rasa sakit, kecanduan, kesepian, ketakutan, penolakan, rasa malu, atau kelangkaan, tak satu pun dapat menghentikanku. Karena imanku bukan berdasarkan apa yang kulihat, melainkan pada apa yang kukenal di dalam hatiku. Dan aku mengenal Allah yang menaklukkan maut. Aku mengenal Allah yang berjuang mati-matian demi kasih, yang mengalahkannya bagiku, yang memikul salibku, dan bangkit kembali untuk memberiku kehidupan. Firman MU dalam Matius 21 mengatakan bahwa jika aku beriman dan tidak ragu, aku dapat berkata kepada gunung, pindahlah, dan gunung itu akan pindah. Maka hari ini, Bapa, bahkan dengan hatiku yang gemetar, bahkan dengan air mata di mataku, bahkan tanpa mengerti mengapa begitu banyak pertempuran, aku bangkit dalam roh dan menyatakan dengan penuh kuasa, setiap gunung yang telah bangkit melawan aku berada di bawah kuasa nama MU. Nama yang di atas segala nama. Nama yang membawa kemenangan, kemuliaan, kekuasaan, dan keagungan abadi. Semoga setiap tuduhan yang dilontarkan terhadapku dibungkam sekarang. Semoga setiap panah api musuh kehilangan arahnya. Semoga semua rasa takut tunduk di hadapan hadirat MU. Semoga setiap rasa malu yang telah mencoba membungkamku dilenyapkan oleh kasih MU. Semoga setiap kebohongan yang telah dibisikkan iblis ke dalam pikiranku kehilangan kuasanya di hadapan kebenaran firman MU. Karena aku membawa di dalam diriku sesuatu yang tidak dipahami dunia, kehadiran Allah yang maha tinggi yang hidup dan berkuasa. Ya, Tuhan, ada hari-hari ketika segalanya terasa gagal. Ketika aku merasa terlalu lelah untuk melanjutkan. Namun roh MU mengingatkanku, dengan kelembutan dan keteguhan, aku tidak berjuang untuk kemenangan yang akan datang, aku berjuang dari kemenangan yang telah diraih. Kristus telah menang. Musuh mungkin mengaum, ia mungkin mencoba mengintimidasi, tetapi ia dikalahkan di kayu salib. Dosa telah ditaklukkan, maut kehilangan kuasanya, rasa malu telah dibasuh oleh darah. Dan hari ini, bahkan di tengah rasa sakit dan ketidakpastian, aku berjalan lebih dari sekadar pemenang. Bukan karena aku kuat, tetapi karena Tuhan hidup di dalamku. Ketika rasa takut ingin melumpuhkanku, ingatkanlah aku akan janji-janji MU. Ketika rasa sakit ingin membungkamku, penuhi hatiku dengan kedamaian MU yang melampaui segala akal. Ketika musuh mencoba mempermalukanku dan mendustakan identitasku, tutupi aku dengan rahmat MU yang melimpah, dan angkatlah aku dengan kasih MU. Semoga kehadiran MU menjadi tempat perlindunganku, kekuatanku, dan harapanku. Semoga aku tak pernah lupa, Dia yang ada di dalamku lebih besar daripada dia yang ada di dunia.
Bantulah aku untuk menyampaikan kebenaran MU bahkan ketika aku merasa lemah. Berdoalah seperti orang yang tahu surga mendengarkan. Menyembahlah bahkan di tengah air mata. Ajari aku untuk hidup dengan iman, bukan dengan penglihatan. Percaya bahkan ketika aku tidak mengerti. Percaya bahkan ketika aku tidak melihat jalan keluar. Dan bertahanlah, bahkan ketika keputusasaan ingin menjatuhkanku. Roh MU di dalamku adalah kekuatan. Itu adalah penghiburan. Itu adalah kebijaksanaan. Itu adalah keberanian. Aku bangkit hari ini dengan keyakinan ini. Lebih besar Dia yang ada di dalamku daripada dia yang ada di dunia. Jika doa ini menyegarkan harapan Anda, tulis di kolom komentar, "Aku berjuang dengan kekuatan Tuhan." Sukai video ini, berlangganan kanal ini, dan kirimkan kepada seseorang yang membutuhkan kekuatan untuk menjalani hari. Tuhan sedang berbicara kepada hati saat ini. Bapa terkasih, saat hari dimulai atau berlanjut di hadapanku, aku mohon kepada MU, berjalanlah bersamaku di setiap langkahku. Kiranya kehadiran MU menjadi perisaiku melawan segala kejahatan, dan kiranya suara MU lebih lantang daripada segala ketakutan atau kebingungan. Aku persembahkan hari ini untuk MU. Apapun yang kulakukan, apapun yang kukatakan, apapun yang kuhadapi, semoga itu dipimpin oleh roh MU. Aku tidak ingin berjalan dengan kekuatan tanganku sendiri, Tuhan. Aku ingin bersandar kepada MU dalam setiap detail. Bahkan dalam tugas-tugas sederhana, bahkan dalam percakapan sehari-hari, bahkan dalam gerakan-gerakan kecil. Ajari aku untuk hidup dengan mataku tertuju ke surga, memperhatikan arahan MU, peka terhadap gerakan MU. Tuhan, tutupi pikiranku dengan ketopong keselamatan. Lindungilah pikiranku agar tidak diserbu oleh rasa takut, keraguan, atau tipu daya. Perbarui pikiranku dengan kebenaran MU, dan kuatkan hatiku dengan janji MU. Kiranya aku tidak menerima kebohongan sebagai kenyataan. Kiranya aku tidak menerima kekalahan sebagai takdir. Kiranya aku mengingat, setiap saat, siapa diriku di dalam MU, anak terkasih, dilindungi, dipanggil, diberdayakan. Kiranya musuh tahu bahwa hari ini aku berdiri dengan perlengkapan senjata Allah. Perisai iman, pedang firman, kakiku bersepatu dengan Injil damai sejahtera. Aku adalah prajurit kerajaan MU, dan sekalipun badai datang, aku tak akan mundur. Roh Kudus, hembuskanlah aku sekarang. Penuhi hatiku dengan harapan baru. Perbarui napasku, visiku, watakku. Bantulah aku untuk mengasihi seperti Yesus mengasihi. Melayani tanpa mengharapkan pujian. Mengampuni bahkan ketika menyakitkan. Beriman bahkan ketika tampaknya terlambat. Menjadi terang di mana segalanya tampak gelap. Dan ketika suara-suara keputusasaan mencoba membungkamku, kiranya suara MU mengingatkanku, aku lebih dari seorang pemenang, karena Sang Pemenang hidup di dalamku. Tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih MU. Tidak hari ini, tidak esok, tidak masalah, tidak kekurangan, tidak kegagalan, tidak ketakutan. Aku aman di dalam MU. Kini kunyatakan bahwa hari ini berada di bawah kekuasaan MU. Semoga setiap ikatan dilepaskan, semoga setiap anak panah dipatahkan, semoga setiap penghalang disingkirkan. Kunubuatkan kedamaian atas rumahku, kebijaksanaan atas keputusan-keputusanku, dan kasih karunia atas perkataanku. Semoga kehadiran MU menyertai, menopang, dan memberiku kekuatan. Dan jika sewaktu-waktu aku melupakan hal ini, Tuhan, ingatkanlah aku. Lebih besar Dia yang ada di dalamku daripada dia yang ada di dunia. Jika doa ini menyentuhmu,
Tulis di kolom komentar, hariku ada di tangan Tuhan. Sukai, berlangganan, dan bagikan dengan seseorang yang perlu memulai hari dengan iman. Semoga Tuhan menguatkanmu dalam setiap langkah. Amin.